Keinginan kerajaan Saudi ini ingin membantu umat Islam, ingin membantu Indonesia, ingin membantu rakyat Indonesia, ingin menyelamatkan Indonesia dari ikatan utang dan riba yang selama ini dimainkan oleh negara-negara kapitalis. Itu memang ada. Nah, cuman kan pemerintah Saudi kan dalam hal ini kan sebagai negara tentu harus mengambil langkah yang sangat hati-hati. Geger, Kerajaan Arab Saudi beri lampu hijau kepada Habib Rizik untuk jamaah haji. Tapi bagaimana dengan dana haji Indonesia? ولكن إذا أعلنت إندونيسيا عدم الذهاب إلى الحج فإننا نحترم قرار إندونيسيا بما تقرره. ليس لنا علاقة بهذا الموضوع، هذا قرار أندونيسي ونحن نحترم هذا القرار. ذكرت بأنه لم يعلن الآن، فبطبيعة الحال سمعنا نحن أيضا هذا الكلام، ولكن لم يصدر رسميا من أي جهة في المملكة العربية السعودية، سواء وزارة الحج أو العمرة أو أي جهة أخرى رسمية، لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص إلى الآن. Haji ini sangat sensitif karena ini rukun Islam yang kelima. Rakyat untuk naik haji nabung dari 5 sampai 10 tahun. Ya, memang beda dengan orang Kristen, Katolik maupun Protestan. Mereka kalau bisa ke Vatikan, ke Yerusalem, tapi nggak ada kewajiban. Sementara umat Islam ini kewajiban rukun Islam yang kelima. Jadi dipaksain. Sejak zaman Belanda itu berbulan-bulan naik kapal ke India dulu, pindah dan sebagainya. Belum pernah naik haji itu batal sejak zaman Belanda. Ya, ini prestasi luar biasa pemerintahan Pak Jokowi. Ya, 2 tahun batal. Kalau informasi yang kami dapatkan, penyelenggaraan haji tahun ini tetap ada, tapi dengan jumlah yang sangat terbatas. Adapun negara-negara yang akan diberikan, itu mereka lagi mempelajari dengan situasi COVID yang ada di dunia. Jadi bukan hanya satu negara apapun, mereka mempelajari. Jadi sampai sekarang mereka masih tergantung, karena akan ada koordinasi bukan saja dari Kementerian Haji Saudi Arabia, ini juga menyangkut dengan Kementerian Kesehatan. Mereka akan bersinergi untuk menentukan negara-negara mana yang bisa mereka memberikan kuota. Adapun nanti kuota yang kami dengarkan itu sangat terbatas. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kang Aceh dari DPR. Jadi jangan harap bahwa akan bisa mendapatkan kuota sampai 50% atau kan full, itu sudah jangan pernah kita harapkan. Jadi saya harapkan di sini ada ketegasan dari pemerintah agar kami dunia usaha dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk masyarakat. Kita berawal dari tanggung jawab konstitusional negara. Jadi ini merupakan hak fundamental di dalam konstitusi. Ya, pelaksanaan haji maupun umroh, ya, maupun kegiatan agama, apapun agamanya, itu adalah merupakan hak fundamental, yang merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi. Maka kemudian ditindaklanjutilah dengan berbagai undang-undang tadi maupun peraturan pemerintah yang lainnya. Ya. Nah, cuman ya yang harus kita perhatikan ya, kalau dalam kasus yang muncul yang sekarang ini kan itu DPR mengatakan aman, selalu begitu ya, keuangan haji ini aman, selalu begitu. Kemudian dari pemerintah juga begitu. Tetapi ini kan normatif ya. Ini adalah pernyataan semacam ini, pernyataan normatif. Kita tidak tahu ya bagaimana senyatanya. Karena kuncinya menurut saya adalah transparansi sebetulnya. Transparansi, sehingga timbul kita kemudian memaklumi mengapa kemudian ada semacam kecurigaan dari masyarakat, dari pengamat begitu, tentang ada nggak sih sebetulnya keuangan ini. Tapi pemerintah kan kemudian
terus menyatakan bahwasanya undang-undang keuangan itu ada, disebutkan misalnya sekitar 151 triliun. Ya. Sekarang besok harus ibadah, harus daftar lagi, berarti harus mundur lagi lebih lama. Saya tahu ini semuanya urutan antrian haji akan semakin panjang, tapi minimal kita tidak kehilangan waktu tunggu yang kemarin sudah dilampaui. Kalau misalnya pun ini ada yang mengambil, oh tidak semua, saya hanya mengambil sebagian aja setoran pelunasan, itu pun ada konsekuensinya menurut pemerintah. Apa konsekuensinya? Memang porsinya tetap ada, tapi pada saat nanti dibuka itu tidak mendapatkan prioritas. Nah, kalau mau diinvestasikan, saya kira harus ada kesepakatan dari pemilik dana diinvestasikan untuk bidang apa misalnya. Kalau diinvestasikan untuk infrastruktur, dalam konteks sekarang ini menurut saya membahayakan dan tidak tepat. Karena infrastruktur yang sekarang itu tidak membawa dampak ekonomi apa-apa. Mestinya ini jadi teguran buat kita. Kenapa kita 87 di sana 720? Ada pelajaran. Pertama, berarti Indonesia diminta membenahi diri dulu. Kalau ingin mendapat investasi yang banyak, kita harus berbenah diri. Nah, dengan adanya pembatalan ini, maka saya mengalami kerugian. Kerugiannya setidak-tidaknya tertunda keberangkatan haji saya. Nah, karena itu maka saya ajukan keberatan ini, saya minta agar keputusan Menteri Agama yang membatalkan haji itu untuk dicabut atau dibatalkan. Atau setidaknya Pak Dirjen ditunda pemberlakuan. Ya, karena bagi saya banyak pertanyaan ini ya. Karena kuncinya sekali lagi adalah transparansi. Indonesia Calon jemaah haji makin kecewa terhadap Jokowi. Muslim Arbi mengatakan harusnya minta bantuan HRS melobi Saudi. Pengamat politik Muslim Arbi mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya meminta bantuan Habib Rizik Syihab untuk melobi kerajaan Arab Saudi agar bisa memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia. Harusnya Presiden Jokowi meminta bantuan HRS untuk melobi Saudi agar haji Indonesia bisa berangkat, ujarnya. Menurutnya, HRS mempunyai jaringan yang sangat baik dengan beberapa pejabat di Arab Saudi. Muslim mengungkapkan kerajaan Saudi mengetahui perlakuan pemerintahan Jokowi terhadap HRS. Pemerintah Jokowi menstigma negatif HRS dan memenjarakan serta membunuh pengikutnya. Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Tokofi, kata Muslim, pernah mengatakan dalam wawancara dengan CNN Indonesia bahwa HRS selama di Mekah tidak ada masalah atau melakukan pelanggaran. Berbeda dengan pejabat di Indonesia yang menuding HRS overstay atau mempunyai persoalan hukum di Saudi. Dari sini, pejabat Saudi sudah mengetahui karakter pejabat Indonesia yang suka berbohong, kata Muslim. Indonesia sebagai umat Islam terbesar di dunia dan tidak bisa memberangkatkan haji karena tidak mendapatkan izin dari Saudi mencoreng nama Presiden Joko Widodo di dunia Islam.